Halo Sobat Kompa, bertemu lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Nah, karena hidup saya dari kuota kalian, saya mau ngucapin terima kasih buat Angga Blues, Palah, Mardin Mul, Gusti Kade Dwi, Matmet, Broto Wali, Njang Maulana, Ohya 11, Momok Duok, Mamang Sed, Muhammad Adnan Setiawan, Ahmad Ganteng, Jahira Ajah, Kai XR, Kandik 818, Entry Word, Putu Wiwin, Firman Syah, Olivia, Dwi Juliana, Epandra Hendy, iChannel, dan Rotama Apriansah. Terus juga ada Kan 3902, Lailatul Rahmi, Hasrullah Rahman, Chandra Parid, Grandong, Imas Puri, Canghe Playboy, Jayalani, Dani Riyadi, Dede Irfan, Brian, Febrian Nur Wahid, Putra Satya, Muhammad Parid, Tom Dos Santos dari Timor Leste, Agus Yeyek, Piapi, Balai Bekuak, Suryana SPD, Iqbal Rama dari Tuban, Rahman, dan terakhir Ayayu Lestari. Kali ini kita akan membahas sebuah serial film berjudul Game of Thrones season pertama. Semuanya ada 10 episode dan hari ini kita akan babat habis semuanya ya. Tapi sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia Game of Thrones season pertama. Selamat. Di awal film kita akan bertemu dengan 3 orang anggota Night Watch, jadi semacam laskar yang tugasnya berpatroli melindungi benteng The Wall atau benteng kerajaan utara dari para pemberontak, hewan buas, ataupun para pencuri ingon-ingon. Saat berpencar di tengah hutan, salah satu dari mereka bernama Will menemukan bangkai manusia yang sudah acak-acakan, termasuk jasad seorang bocah yang masih utuh. Melihat hal itu, Will langsung menemui 2 rekannya lalu menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Karena penasaran, mereka pun memutuskan untuk melihatnya, meskipun Will sudah memperingatkan 2 rekannya agar tidak ke sana karena itu terlalu berbahaya. Never seen wildlings do a thing like this. Orders were to track the wildlings. Get back on your horse. They even killed the children. Get back on your horse. Anehnya, sesampainya di lokasi, mayat-mayat itu sudah tidak ada, hanya menemukan potongan tangan yang terkubur di dalam gundukan salju. Dan tiba-tiba, sesosok makhluk muncul di dekat mereka, kemudian membunuh salah satu dari mereka. Sialnya, makhluk misterius itu ternyata lebih cepat dan membunuh 1 orang lagi. Ternyata dari ketiga anggota Night Watch itu, hanya Will yang selamat. Hanya saja dia harus tertangkap oleh pasukan Winterfell yang menganggap bahwa Will adalah seorang desertir atau pengkhianat karena melarikan diri dari tugas menjaga tembok The Wall. Di Winterfell sendiri terlihat seorang bocah bernama Bran sedang berlatih main panah dipandu oleh 2 kakaknya bernama Jon Snow dan juga Robb. Tak lupa disaksikan oleh ayah mereka yang tidak lain adalah Raja Winterfell bernama Ed Stark atau sering dipanggil Ned, bersama istri tercintanya bernama Lady Catelyn. Di dalam 2 perempuan yang sedang belajar menjahit juga sama anak si Lord Ed, namanya Sansa, dan yang ini Arya. Sebenarnya masih ada satu lagi yang paling kecil namanya Rincon, tapi belum kelihatan di sini. Kembali ke si Bran yang kaget karena tiba-tiba saja sebuah anak panah melintas di atasnya. Dan ternyata itu adalah Arya yang sedang ngusilin adiknya.
Di saat bersamaan, salah satu panglima kerajaan bernama Roderick melaporkan bahwa pasukannya telah menangkap seorang Night Watch yang melarikan diri dari tugas. Mau tidak mau, Ned harus menghukumnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ned meminta Robb agar mengajak adiknya Bran melihat hukuman yang akan diberikan karena suatu saat dia akan dewasa. Meskipun Catelyn sedikit gak setuju karena Bran masih di bawah umur. Hanya saja saat melihat Jon Snow, Catelyn terlihat kurang suka karena Jon Snow bukanlah anak kandungnya atau bisa dibilang sebagai anak haram. Waduh, anak babi dong. Singkatnya, sebelum dieksekusi, Will sempat memberitahu kalau dia kabur bukan karena niat berkhianat, melainkan takut dibunuh oleh White Walker. Namun Ned tidak mempercayainya dan tetap kekeh akan menghukumnya. I, Eddard, of the House Stark, in the name of Robert of the House Baratheon, sentence you to die. You did well. Bran sempat bertanya pada ayahnya. Is it Triss or the White Walkers? Sang ayah menjawab kalau makhluk itu sudah hilang sejak ribuan tahun lalu. Di perjalanan pulang, mereka melihat seekor rusa besar mati, dan tak jauh dari sana seekor direwolf atau serigala raksasa mati juga meninggalkan anak-anaknya. Lord Ed menyuruh Theon untuk membunuh anak-anak serigala itu, toh mereka akan mati juga dimakan binatang buas lain. Tapi Bran menolak, apalagi Jon Snow bilang bahwa direwolf adalah lambang dari kerajaan mereka. Alhasil, Lord Ed pun mempersilahkan anak-anaknya untuk merawat ke-6 anak serigala itu. Run to the litter. That one's yours, Snow. Beralih ke King's Landing, ibu kota Seven Kingdom, di mana di sana sedang diadakan upacara pemakaman Jon Arryn, kaki tangan Raja Robert. Wanita ini bernama Cersei Lannister, istri dari King Robert, dan pria ini adalah adik Cersei bernama Jaime Lannister. Mereka berdua sangat senang dengan kematian Jon Arryn, karena Jon Arryn adalah satu-satunya orang yang mengetahui rahasia besar mereka. Whatever Jon Arryn knew or didn't know, it died. You should be the hand of the king. Besoknya, Catelyn mendapat pesan dari seekor gagak, lalu memberitahu suaminya yang sedang membersihkan pedang jagalnya bahwa Jon Arryn telah meninggal karena mencret anjing geuleuh euy. Lord Ed tentunya sangat terpukul karena Jon sudah seperti ayah buat dirinya. Tak hanya itu, Catelyn juga memberitahu bahwa King Robert sedang dalam perjalanan ke Winterfell bersama keluarganya. Lord Ed sepertinya sudah tahu tujuan King Robert datang ke tempatnya, yaitu akan mengangkatnya sebagai tangan kanan Raja Pusat. Winterfell benar-benar dibuat sibuk dengan berita kedatangan King Robert. Bahkan para pangeran diwajibkan mencukur rambut, kumis, kelek, dan juga bulu baok agar kelihatan rapi dan tampan. Bran yang hobinya memanjat tebing sangat antusias melihat iring-iringan King Robert dari kejauhan. Brandon! How many times have I told you, no climbing? I want you to promise me no more climbing. Arya memilih memakai pakaian lelaki untuk melihat iring-iringan itu. Where's... Hey. Go on. Di sana terlihat Pangeran Joffrey yang beradu pandangan dengan Sansa, putri Lord Ed. Dan inilah raja dari semua raja-raja di wilayah Seven Kingdom, namanya King Robert.
Grace. You got fat. Dan ini adalah Cersei sang ratu jutek. King Robert mengajak Ned ngobrol berdua, menjelaskan bahwa kematian Jon Arryn sangatlah mendadak. Makanya Robert ingin Ned lah yang menggantikannya. I need you, Ned. I would name you the Hand of the King. I'm not worthy of the honor. Bukan tanpa alasan, karena Ned adalah orang yang membantu King Robert menjadi seorang raja, apalagi mereka hampir saja jadi saudara ipar karena Robert pernah memiliki hubungan dengan adik Ned. Tapi itu gak masalah, karena sekarang King Robert punya rencana lain, yaitu menjodohkan anaknya Joffrey dengan Sansa, putri Lord Ed. Perkenalkan, pria kerdil ini namanya Tyrion Lannister, saudara dari Cersei dan juga Jaime Lannister. Hobinya main perempuan karena ditopang oleh titik yang besar. Tak tanggung-tanggung Jaime memberinya 3 wanita lagi, asalkan malam nanti Tyrion menemaninya saat acara perjamuan. King Robert juga berziarah ke makam adik Ned yang tewas oleh orang-orang Targaryen. Beralih ke Pentos, bertemu dengan seorang gadis asal Targaryen bernama Daenerys yang dipaksa mandi oleh kakaknya bernama Viserys karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan calon suaminya. Bukan tanpa alasan Viserys memaksa adiknya nikah karena dia butuh bantuan dari suku Dothraki untuk merebut kembali tahta milik Targaryen dari King Robert. It's too hot, my lady. Menariknya, calon suami bernama Khal Drogo ini tak berkata sepatah kata pun, hanya melihat kemudian pergi lagi. Membuat Viserys kesal, jadi gak nih nikahnya? If he didn't like her, we'd know. Tak hanya itu, Daenerys juga sempat menolak perjodohan itu karena wajah Khal Drogo terlalu tampan mempesona buat dirinya. Namun Viserys meyakinkannya bahwa ini demi kebaikan suku Targaryen. We go home with an army. Saat diberitahu ibunya tentang perjodohan itu, Sansa sangat antusias karena selain Pangeran Joffrey itu tampan, dia juga sangat ingin menjadi seorang ratu suatu saat nanti. Saat malam perjamuan, King Robert tak bisa nyembunyiin sifat lelaki murahannya setelah berani menggoda seorang pelayan istana di hadapan ratunya sendiri. Buset, jujur banget emang si Robert. Sementara itu, Jon Snow memilih berlatih pedang daripada hadir di perjamuan karena takut status anak haramnya akan mencoreng nama baik kerajaan. Tak lama kemudian Paman Benjen datang. Dia adalah salah satu panglima Night Watch yang menjaga benteng The Wall. Jon ingin Paman Benjen menjadikannya sebagai prajurit Night Watch daripada dia harus diam di sini dimusuhi terus oleh ibu tirinya. Tapi Benjen menolak, takut kalau dia kena marah ayahnya. Setelah Benjen pergi, Tyrion datang menghampiri dengan memanggilnya sebutan anak haram. Preparing for a night with your family. You're Ned Stark's bastard, aren't you? Ya, Tyrion ngerti dengan perasaan Jon Snow karena dia juga merasa berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Curiga, jangan-jangan dulu ayahnya selingkuh dengan Mbe Badot. Makanya dia tidak mau menghadiri acara tersebut dan lebih memilih pesta sendiri mencari mbak-mbak micet. Benjen memberi selamat pada Ned setelah mendengar isu bahwa sebentar lagi Ned akan dinobatkan sebagai tangan kanan raja. Tapi Ned gak mau membahas itu, mengaku masih kepikiran dengan Will yang sebelum dipenggal, dia sempat mengatakan kalau dirinya melihat White Walker. Benjen sih memakluminya karena sebentar lagi musim dingin akan tiba, yang itu berarti kerajaan harus selalu waspada. Sebelum tidur, Catelyn mendapat sepucuk surat dari adiknya bernama Lysa yang memberitahukan bahwa suaminya Jon Arryn tewas dibunuh oleh keluarga Lannister dan King Robert benar-benar dalam bahaya. Luwin sang penasehat menyarankan Ned agar menerima pinangan King Robert menjadi tangan kanannya
karena hanya Nedlah orang yang benar-benar bisa dipercaya dan mampu meredam pengkhianatan keluarga Lannister terhadap kerajaan. Sementara itu, pernikahan akhirnya terjadi antara Daenerys, putri dari Targaryen, dengan si tampan mempesona Khal Drogo. Dalam upacara pernikahan itu, mereka akan mengorbankan 3 nyawa sekaligus sebagai bentuk kebahagiaan. Seseorang bernama Ser Jorah Mormont memberikan hadiah berupa buku sejarah Seven Kingdom dan mengaku kalau dulu dia pernah melayani ayah Daenerys ketika masih menjabat sebagai raja. Tak hanya itu, Daenerys juga mendapat hadiah 3 telur naga kacing calang dari seorang magister karena sekarang Daenerys menjadi seorang Khaleesi atau putri dari Dothraki. The ages have turned them to stone. Thank you, Magister. Karena tititnya udah gak kuat ingin segera beraksi, Khal Drogo mengajak Khaleesinya untuk segera pergi meninggalkan keramaian. Dan di sebuah pesisir pantai saat matahari mulai tenggelam, Khal Drogo dan Daenerys mulai melakukan kerja kelompok pertamanya. Cerot. Kembali ke Winterfell setelah semalaman pesta ucing gering dengan mucikari istana, King Robert kini mengajak Ned untuk menemaninya berburu. Dan tahu kalau ayahnya akan pergi lama, Bran langsung menyalurkan hobinya naik memanjat dinding. Sesampainya di atas, Bran merasa curiga karena dia mendengar suara di balik sebuah balkon dan ternyata itu adalah 2 Lannister bersaudara yang sedang melakukan kerja kelompok. Astagfirullah. Karena takut kelakuan menyimpang mereka dilaporkan pada sang raja, Jaime akhirnya memutuskan untuk mendorong Bran. The things I do for love. Beralih ke Daenerys yang akan dibawa pulang oleh suaminya ke Dothraki karena sekarang dia sudah bergelar Khaleesi atau putri dari Dothraki. Ser Jorah yang tahu kalau si Khal Drogo mainnya kasar saat diranjang meminta Daenerys untuk bersabar karena nanti juga dia akan terbiasa. Ser Jorah juga berjanji bahwa dia akan melindungi Daenerys sebagai pewaris tahta yang sah. Hanya saja Ser Jorah tak mengerti kenapa Viserys masih terus mengikuti iring-iringan Khal Drogo. Viserys menjawab bahwa dia tidak akan pergi sebelum Khal Drogo memberinya pasukan untuk merebut tahta dari King Robert. Berjanji akan memperlakukan Ser Jorah dengan baik jika dia berhasil naik tahta. You can rest assured of that. Kembali ke Winterfell, Tyrion dibangunkan oleh Joffrey bahwa mereka harus segera bersiap-siap karena hari ini akan pulang ke King's Landing. Tyrion menyarankan Joffrey agar pamit terlebih dahulu pada Lord Ed beserta istrinya karena Winterfell telah memperlakukan mereka dengan baik. Namun, Pangeran Songong ini berkata bahwa mereka sama sekali tak berarti apa-apa buat dirinya. Jelas dong, Tyrion marah lalu menampar si koplok ini beberapa kali. Karena menurutnya seorang pangeran tak pantas bicara seperti itu. Wow, meskipun tubuhnya hanya setinggi botol Coca-Cola, tapi nyalinya lumayan juga. I'm telling Mother. And you will fall on your knees in front of me. You can't. If he forgets, be a good dog and remind him. Time for breakfast. Di saat sarapan pagi, Tyrion berkata bahwa Bran tidak akan mati dan dia sangat menunggu apa yang akan Bran katakan setelah siuman. Mendengar hal itu, Jaime jadi agak kesal pada saudara kerdilnya lalu bertanya,
Death is so final. I hope the boy does wake. Untuk menghilangkan kecurigaan, Cersei sengaja mendatangi Catelyn, berpura-pura akan selalu berdoa buat kesembuhan Bran. Sementara itu, Jon Snow yang sedang berada di tukang pindai dihampiri oleh si Jaime yang memberi selamat sambil meledek karena Jon akan daftar menjadi prajurit Night Watch. Yah, bagaimana tidak? Sebagai prajurit Night Watch, nantinya Jon tidak diperbolehkan punya anak, nikah juga gak boleh, nyalurin hasrat paling dengan ayam betina, itu juga kalau ayamnya sama-sama suka. Pokoknya hidup mereka harus dikorbankan buat menjaga benteng The Wall. Setelah itu, Jon menemui Arya, memberikan pedang kecil sebagai hadiah perpisahannya. A present. You're so scared. You'll have to work at it every day. I think so. I'm going to miss you. Tak hanya pada Arya, Jon juga menemui Bran yang masih belum sadar, mengucapkan kata perpisahan, tanda kalau dia memang menyayangi adik-adiknya, meskipun di Winterfell dia sering dianggap sebagai anak haram. I know we always talked about seeing the wall together. Visit me at Castle Black when you're better. I'll be a sworn brother of the Night's Watch. Tak hanya Jon yang akan pergi dari Winterfell, Ned juga pamit, walaupun Catelyn tidak mengizinkan suaminya pergi ke ibu kota. Teringat 17 tahun yang lalu, saat suaminya pergi dengan King Robert selama setahun, pulang-pulang bukannya bawa oleh-oleh, malah bawa anak haram, gak tahu ibunya siapa. Takut hal itu akan terjadi lagi. Singkatnya, mereka pun pergi dengan mengemban tugas masing-masing. Farewell, Snow. Sebelum berpisah, Jon sempat bertanya pada ayahnya tentang ibunya. Is my mother alive? Ned berjanji akan menceritakan tentang ibunya jika mereka bertemu lagi. We'll talk about your mother. Saat melakukan istirahat, dua sahabat ini berbincang sambil mengenang masa muda mereka yang tak lepas dari peperangan dan juga wanita. Bahkan King Robert dengan semangatnya menceritakan gaya-gaya bercintanya, mulai dari gaya misionaris, gulung tikar, doggy style, entep senok, sampai dengan caringin rungkad pernah dia cobain. Anjir, laku juga dia. Di sini juga kita dapat bocoran bahwa ibu kandung si Jon Snow adalah bernama Wylla. Mereka juga dapat kabar tentang pernikahan Khal Drogo, pemimpin Dothraki, dengan Daenerys asal Targaryen. Di mana Ned selalu marah bila mendengar kata Targaryen, mengingat apa yang telah mereka lakukan terhadap keluarganya. Ned mengaku tidak takut, meski sekarang Targaryen bersekutu dengan Dothraki yang memiliki lebih dari 100.000 pasukan. There's a war coming, Ned. I don't know when, I don't know who we'll be fighting. But it's coming. Sedangkan Tyrion ternyata ikut bersama rombongan Jon Snow untuk pergi mengunjungi benteng The Wall. Dia juga mengagumi pasukan Night Watch yang sudah ribuan tahun menjaga The Wall dari ancaman makhluk misterius bernama White Walker. Kembali ke Winterfell, Catelyn tak henti-hentinya merawat Bran hingga membuat Robb khawatir sampai-sampai ibunya tak sadar kalau dia masih punya anak bungsu yaitu Rincon yang masih berumur 6 tahun. I have to take care of. Bran needs me. Rickon needs you. He's 6. Tiba-tiba Robb pamit keluar karena dia melihat ada kebakaran. Namun ternyata itu hanyalah sebuah pengalihan saja karena ada seseorang yang berniat membunuh Bran. Catelyn berusaha melawan, tapi dia sama sekali tak punya kemampuan. Lalu ya, untungnya ada sahabat Bran yang selalu menjaganya.
Sejenak kita ke Daenerys yang sedang melakukan perawatan tubuh menggunakan samara kacang dan bumbu balado. Tak lupa dia juga terus menghangatkan telur-telur naga cacing calangnya, berharap suatu saat bisa menetas. Kembali ke si Jon yang merasa terpukau melihat keindahan benteng The Wall yang ada di hadapannya. Setelah kejadian percobaan pembunuhan itu terjadi, Catelyn pergi ke lokasi di mana Bran ditemukan jatuh. Dia menemukan barang bukti berupa bekas cipajuk dan juga sehelai rambut panjang di tempat tersebut. Yakin kalau Bran bukan jatuh, melainkan sengaja didorong. Alasannya karena Bran melihat sesuatu yang tak seharusnya dia lihat. Catelyn juga mencurigai semua ini ada campur tangan keluarga Lannister. Itu diperkuat dengan pisau yang digunakan untuk membunuh, terbuat dari baja Valerian dengan pegangan terbuat dari tulang naga. Menandakan kalau pisau itu bukan pisau biasa yang sering dijual di Indomaret. Untuk itu dia akan pergi ke King's Landing, memberitahu suaminya secara diam-diam tentang kecurigaannya ini. Let me accompany you at least. I've prayed to the Seven for more than a month. Sebelum pergi, Catelyn membuatkan mantra berupa babagig atau orang-orangan lah, supaya menjaga Bran dari makhluk jahat, khususnya kaum nyamuk dan rametuk. Beralih ke Daenerys yang menyuruh pelayannya agar mengajarkannya cara memuaskan seorang pria yang titiknya besar seperti kaldruku. Kita ke Sansa yang lagi jalan-jalan dengan serigalanya, tiba-tiba dihampiri oleh Pangeran Joffrey, lalu mengajaknya pergi berdua. Tak sengaja mereka bertemu dengan Arya yang sedang berlatih tongkat dengan seorang anak tukang jagal. Joffrey yang songong bin pelontong ini mengajak anak tukang jagal itu untuk bermain pedang bersama dirinya. Namun karena anak tukang jagal itu gak mau, Joffrey langsung melukai pipinya. Jelas dong Arya tak terima, lalu memukul Joffrey dengan kayu. No. Bring help. Then go! Tahu kalau serigalanya akan menjadi incaran pasukan istana, Arya terpaksa mengusirnya daripada dia akan dibunuh. Go! Malamnya, Ned terus mencari Arya ke tengah hutan sampai salah seorang prajuritnya memberitahu kalau Arya sudah dibawa ke hadapan raja atas perintah ratunya. I'm sorry. Joffrey mengadu pada ibunya kalau dia telah diserang oleh anak tukang jagal, Arya dan juga serigalanya. Jelas dong Arya mengelak karena ceritanya bukan seperti itu. Hingga sang ratu memanfaatkan Sansa yang mencintai anaknya untuk bicara. Mengaku kalau dia tidak tahu apa-apa karena kejadiannya terlalu cepat. Liar! King Robert berusaha bersikap bijak, tapi tidak bagi sang ratu yang ingin serigala peliharaan Arya dibunuh. Mirisnya, karena serigala Arya belum ditemukan, maka serigala Sansa lah yang harus menjadi penggantinya. Sebelum membunuh serigala milik Sansa, Ned sempat melihat anak tukang jagal yang sudah tewas dibunuh oleh tentara kerajaan. Di saat bersamaan, Bran akhirnya terbangun dari komanya. Tiba di ibu kota, Ned disambut dengan perang dingin oleh Jaime, mengingatkan Ned bahwa dulu ayah dan saudaranya pernah dibakar di tempat ini oleh si raja gila dari Targaryen. Seolah-olah memperingatkan Ned agar tidak macam-macam jika nasibnya tak mau berakhir seperti ayahnya. Ned sih santai aja, karena orang yang ada di hadapannya adalah seorang pengecut yang berlindung di balik tahta kerajaan. Setelah itu, Ned bertemu dengan para dewan istana, ada Lord Paris, penasehat istana, Renly, saudara dari King Robert,
Baelish bendahara kerajaan, dan yang paling tua adalah Grand Master Picele yang sudah melayani beberapa raja sebelumnya. Mereka berkumpul karena akan mengadakan sebuah acara penyambutan atas terpilihnya Ned sebagai tangan kanan raja. Namun melihat total hadiah yang akan diberikan, Ned merasa kalau ini sangat keterlaluan dan merupakan pemborosan bagi dirinya. Apalagi Baelish memberitahu kalau kerajaan ini memiliki utang sebanyak 80.000 keping emas kepada Tywin Lannister yang tidak lain adalah mertua King Robert. I'm telling you, the crown is 6 million. I will not believe Jon Arryn allowed Robert to bankrupt the realm. Lord, I'll speak to him tomorrow. This tournament is an extravagance we cannot afford. Bergeser ke Cersei yang sedang mengobati luka anaknya akibat gigitan serigala. Dalam kesempatan itu, Joffrey bertanya apakah dia memang harus menikahi Sansa. Ibunya menjawab, ya, karena Sansa adalah wanita muda dan cantik. Tapi kalau Joffrey tidak menyukainya, dia hanya perlu menikahinya saja dan tidurlah dengan para pelacur manapun seperti yang sering ayahnya lakukan. Buset, ngajarin gak benar ini. Padahal masih kecil nih si Joffrey ya, masih bulu kumut anjir. Karena masih dendam, bocah songong ini berjanji akan menaikkan pajak buat wilayah Winterfell, lalu setiap tahun mereka harus memberinya 10.000 orang laki-laki untuk dijadikan sebagai prajurit kerajaan. Dan dia tidak akan segan-segan menghancurkan bila mereka tak mau menuruti perintahnya. Hanya saja ibunya mengingatkan kalau wilayah Winterfell bukanlah wilayah biasa, apalagi kalau musim dingin tiba, 7 dewa pun tak akan bisa menyelamatkan pasukan anaknya. Sang ibu berkata bahwa seorang raja harus tahu kapan menyerang dan kapan bertahan, dan itu merupakan kunci dalam menaklukkan musuh. Saat makan malam, Arya terus memainkan pisaunya karena dia masih kesal pada kakaknya, terutama pada si Joffrey yang telah membuat sahabatnya tewas. Ned coba menenangkan mereka, memberi Sansa sebuah boneka sebagai ganti dari serigalanya yang tewas. Tapi kan Sansa ini udah gede, udah buluan, masa sih dikasih boneka? I haven't played with dolls since I was 8. It's all right. Go on. Ned juga pergi ke kamar Arya, terkejut bahwa dia memiliki pedang. Arya mengungkapkan kekesalannya pada Sansa, Joffrey, dan juga Ratu Cersei karena bagi Arya, mereka semua adalah pembohong. Ayahnya berkata kalau musim dingin akan segera tiba, jadi sebaiknya mereka harus saling melindungi, bukan saling memusuhi. Arya sih ngerti, lagi pula dia tidak benar-benar benci pada kakaknya, hanya saja dia tidak habis fikri kenapa ayahnya mau menikahkan Sansa dengan orang pengecut macam Joffrey. You're a Stark of Winterfell. You know our words. You were born in the long summer. Look after one another. Sansa is your sister. We've come to a dangerous place. It's yours. Sementara itu, Brandon yang baru siluman meminta pengasuhnya untuk menceritakan kisah-kisah seram selain kisah dukun cabul. Di mana si ibu langsung menceritakan tentang makhluk White Walker yang bergerak menggunakan kuda matinya melalui hutan di musim dingin, menyisir kota dan kerajaan untuk mencari mangsa. Sayangnya cerita seketika berhenti karena Robb keburu datang ingin mengunjungi adiknya. Robb bertanya apa yang terjadi karena dia sudah sering melihat Bran memanjat, tapi baru kali ini dia terjatuh. Masalahnya, Bran mengaku kalau dia sama sekali tak ingat dengan kejadian yang menimpanya. Bahkan ingin mati saja setelah mengetahui kalau kakinya mengalami patah tulang. Sedangkan Catelyn dan Rodrik akhirnya tiba di King's Landing menyamar sebagai orang biasa. Tapi anehnya, dua orang prajurit ini tetap mengenalinya, dimohon agar Catelyn mengikuti mereka ke istana. Ternyata yang menyuruh dua prajurit itu adalah Baelish, dan kenapa dia bisa tahu kalau Catelyn akan datang ke ibu kota? Ya, karena Lord Paris mempunyai banyak mata-mata. Tak hanya itu, Lord Paris juga tahu permasalahan apa yang sedang dialami oleh Catelyn.
Wes, ajib bener nih si botak. Hanya saja Lord Paris tidak mengetahui milik siapa pisau itu sebenarnya. Baylis mengaku kalau pisau itu awalnya adalah miliknya, setidaknya sampai acara turnamen penobatan Joffrey sebagai pangeran. Tapi setelah itu, dia terpaksa memberikan pisau itu pada Tyrion Lannister akibat dia kalah taruhan. Sementara itu, Jon mulai menunjukkan kemampuan bertarungnya di hadapan para prajurit lain. You're the least useless person here. Komander Mormont mendapatkan pesan dari Gagak buat Jon yang dia titipkan pada Tyrion. Good news or bad? Begitupun dengan Ned yang mendapat pesan bahwa istrinya berada di rumah bordir. Jelas dong Ned marah pada si Baylis karena istrinya ditinggalin di tempat seperti itu. I thought that she'd be safest in here. You're a funny man. Tak lama kemudian, Catelyn memanggil suaminya, lalu masuk ke dalam menanyakan apa yang terjadi. Di gudang senjata, Jon dihampiri oleh 3 kesatria yang tak terima dikalahkan oleh dirinya. Untungnya, Tyrion keburu datang, mengancam akan melaporkan mereka ke kerajaan jika berani macam-macam di sini. Alhasil, mereka pun pada mundur teratur, di mana setelahnya Tyrion memberitahu kalau Bran sudah mulai siuman. Baylis memperingatkan Catelyn dan juga Ned, meskipun mereka memiliki bukti pisau, tapi menuduh Tyrion sebagai otak percobaan pembunuhan terhadap anaknya, itu akan dianggap sebagai pemberontakan. Apalagi jika Tyrion beralasan bahwa pisaunya telah dicuri oleh orang lain. Sedangkan Cersei mulai panik setelah mendengar Bran satu-satunya orang yang mengetahui kelakuan menyimpang mereka kini telah siuman. Tapi si Jaime, yang notabene saudara kembarnya, menenangkan Cersei bahwa dia bisa melakukan apapun, termasuk membunuh raja sekalipun jika berani mengusik mereka berdua. Ned menyuruh istrinya untuk pulang terlebih dahulu demi keselamatan dirinya. Berjanji setelah mendapatkan bukti yang kuat, dia akan melaporkannya pada King Robert. Proof? You nearly killed poor Littlefinger yesterday. He still loves you. King Robert sendiri kini sedang mengenang masa-masa jayanya ketika dia masih tangguh di medan peperangan. Bahkan musuh-musuhnya ada yang sampai pipis di celana saking takut melihatnya. Seorang pelayan berambut pirang ini ternyata masih ada ikatan darah dengan keluarga Lannister, namanya Lancel Lannister, sepupu dari Lannister bersaudara. Nah, karena King Robert suka mengenang masa lalu, dia memanggil Jaime, menyuruhnya untuk menceritakan bagaimana Jaime membunuh Aerys Targaryen, raja gila, sebelum King Robert naik tahta. I cut his head off, so now. What did the Mad King say when you stabbed him in the back? Did he call you a traitor? Burn them all. Kembali ke Daenerys yang masih melakukan perjalanan menuju Dothraki, tiba-tiba dia memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak karena dia ingin beristirahat. Tapi nyatanya hal itu membuat kakaknya Viserys tersungging karena seharusnya yang memberi perintah itu adalah dirinya, bukan Daenerys. Rakaro asked if you want him dead, Khaleesi. No! Please, please don't hurt him. Tell him I don't want my brother harmed. Chefkin. Woman, kill these Dothraki dogs! I am your king! You? Sedangkan Jon untuk pertama kalinya naik ke atas tembok The Wall, bertemu dengan Paman Benjen, lalu melihat hutan lebat yang dipenuhi oleh salju tebal. Paman Benjen berkata bahwa pagi ini dia akan pergi ke hutan setelah ada laporan yang tak bisa dia percaya. Jon memaksa agar pamannya itu mengikut sertakan dirinya, tapi Paman Benjen tetap menolak karena Jon bukan seorang ranger atau penjaga hutan. We'll speak when I return.
Sebelum pergi, Benjen berkata pada Tyrion kalau dia jangan sok tahu bicara tentang hutan yang ada di utara karena dia belum pernah menjelajahinya. Tyrion menjawab bahwa dia sama sekali tidak meremehkan pasukan Night Watch, hanya saja dia tidak percaya dengan cerita adanya para raksasa dan juga makhluk astral seperti White Walker di hutan utara ini. Pelayan Daenerys melihat adanya pembengkakan pada tubuh ratunya itu, dan dia yakin kalau Daenerys pasti sedang mengandung. Oleh karena itu, si pelayan memberitahukan berita kehamilan tersebut kepada Ser Jorah. Dengan begitu, Ser Jorah memutuskan akan pergi ke Qohor terlebih dahulu, kemudian menyusul rombongan ini lagi. Dari obrolan Komander Mormont dan juga orang tua buta ini, ternyata musim panas kali ini sudah berlangsung selama 9 tahun. Ya, kalian mungkin bertanya-tanya sama halnya dengan saya, di luar padahal sedang banyak salju, tapi mereka masih menyebut kalau sekarang masih musim panas. Wow, kebayang nggak bagaimana musim dinginnya? Si tua buta bernama Aemon ini menambahkan, menurut para Stark di Winterfell, musim dingin akan segera tiba. Hal itu didukung oleh banyaknya orang-orang yang lari ke selatan karena mereka mengaku telah melihat White Walker. Aemon mengaku khawatir dengan musim dingin kali ini karena jumlah anggota Night Watch sekarang kurang dari 1.000 orang. Gods help us all if we're not ready. Tyrion berpamitan pada Jon karena dia akan pulang ke King's Landing. Kalau ada waktu, dia pasti akan mampir dulu ke Winterfell untuk menjenguk Bran. Tell him I miss him. Tahu kalau anaknya suka belajar pedang, Ned sengaja memanggil ahli pedang bernama Syrio untuk melatih anaknya. That is not the way, boy. Just so. Your body side face. You are skinny. That is good. The grip must be delicate. Can you drop part of your arm? No. That is the grip. Di Winterfell, Bran bermimpi bisa berjalan dan dia terus mengikuti seekor gagak. Ketika bangun, Theon mengajaknya keluar kamar karena ada seseorang yang ingin menemuinya. I don't want to go. Neither do I. Hold up. Help Bran down the hole. Seseorang itu adalah Tyrion. Kemudian dia bertanya apakah Bran suka berkuda. Bran menjawab ya. Untuk itu, Tyrion sengaja membuat rancangan pelana kuda yang dibuat khusus untuk orang cacat. Robb tentu saja curiga kenapa Tyrion tiba-tiba baik kepada adiknya. Tyrion menjawab bahwa dia akan punya hati nurani kepada orang-orang tertentu, seperti anak haram, orang cacat, dan sesuatu yang rusak. Jika Robb mau membalas kebaikannya, cukup izinkan dia untuk mencicipi para mucikari di Winterfell. Kita ke si Jon saat sedang berlatih dengan prajurit lain. Komandan mereka bernama Alyser membawa seseorang bernama Samuel yang berkeinginan menjadi pasukan Night Watch. Namun ketika dites, Jon yang merasa kasihan segera menghentikan pemukulan itu lalu membangunkan si Samuel. Hal itu justru membuat Alyser tidak senang, menyuruh 3 anak buahnya untuk menyerang Jon. We're done for today. Well fought. Did he hurt you? You're gonna have to defend yourself. Couldn't. Why not? Rombongan Khal Drogo telah sampai di Pais Dothra, tempatnya para Horse Lord. Daenerys bertanya pada Ser Jorah jika suaminya memberi pasukan pada kakaknya, apakah mereka bisa merebut kembali Seven Kingdom? Ser Jorah menjawab belum tentu, karena pasukan Dothraki belum pernah menyeberangi lautan Nerosi. Ditambah lagi kuda-kuda mereka belum pernah meminum air Nerosi itu. Jadi, meskipun pasukan Dothraki ini bisa dibilang banyak, tapi mereka akan kesulitan menaklukkan Seven Kingdom karena lokasi mereka yang terhalang oleh lautan luas. Apalagi pemimpin mereka tidak begitu peduli dengan yang namanya kekuasaan. Hanya saja dia tahu kalau King Robert adalah seorang raja yang bodoh, selalu melakukan peperangan dengan cara terbuka.
Ser Jorah juga mengaku pernah melakukan kesalahan, yaitu menjual para budak hingga Ned mengusirnya dari tanah kelahirannya. Pengasuh Sansa mengajaknya untuk berkeliling istana, memperlihatkan kursi tahta yang nantinya akan diduduki oleh Sansa dan suaminya Joffrey. Namun Sansa yang sangat mencintai Pangeran Songong itu takut kalau suatu saat dia tidak bisa memberi anak laki-laki kepada suaminya. Beralih ke ruang sebelahnya, Ned menegaskan kalau sebenarnya dia tidak setuju dengan pengadaan turnamen pemborosan ini. Tapi karena ini adalah perintah raja, dia pun tak bisa berbuat apa-apa. Tapi Lord Paris mengatakan dengan diadakannya turnamen seperti ini, maka akan banyak orang yang berkunjung ke ibu kota dan itu akan menambah pendapatan mereka. Sekaligus mengalihkan image kalau perbendaharaan kerajaan masih melimpah. Bow-legged. I'm sure the Tony puts coins in many a pocket. Selesai rapat, Ned meminta penjelasan pada Master Piccele seputar kematian Jon Arryn. Master Piccele menjawab bahwa penyakit mencret Jon Arryn membunuhnya dengan cepat. Hanya saja sehari sebelum meninggal, Jon Arryn memberinya sebuah buku tentang garis keturunan dan sejarah. Ned kembali bertanya apakah ada kata-kata terakhir yang dia ucapkan sebelum dia meninggal. Master Piccele menjawab tidak ada. Tapi dia sering mengulang-ulang satu kalimat, yaitu The seed is strong. A dying mind is a demented mind, Lord Stark. Ned sebenarnya masih tidak percaya kalau Jon Arryn mati secara alami. Curiga ada sesuatu yang membuatnya terbunuh, bisa jadi dia mati karena diracun. Tiba di rumah, Ned diberitahu Arya kalau Bran telah siuman. Bertanya apa Bran akan menyusul mereka ke ibu kota. Ned menjawab tidak, karena dia harus memulihkan dulu kekuatannya. Samuel menghampiri Jon, mengatakan kalau dia disuruh Komandan Ellyser menjadi partner jaganya. Jon bertanya kenapa Samuel ingin menjadi prajurit Night Watch, padahal dia tidak memiliki kemampuan bertarung dan juga penglihatan yang jelek. Justru karena itulah dia dicoret dari kartu keluarga karena ayahnya tidak mau memiliki anak yang tak berguna. Bahkan akan membuangnya ke hutan jika Samuel tidak menjadi seorang prajurit. I'm not going to get any better, you know. It can't get any worse. Tahu kalau Ned sedang menyelidiki kematian Jon Arryn, Baelish memberi bocoran tentang dua orang yang dekat dengan Arryn sebelum dia wafat. Yang pertama adalah Ser Hugh, pengawal Arryn, dan yang kedua adalah seorang tukang pembuat senjata. Ini dia Ser Hugh, kesatria belagu yang menolak bicara dengan orang kepercayaan Ned, karena dia ingin bicara langsung dengan tangan kanan raja. Sementara itu, Ned mengunjungi tempat pembuatan pedang yang sering dikunjungi Jon Arryn sebelum meninggal. Pemilik tempat itu mengatakan bahwa Jon Arryn datang bukan untuk dibuatkan senjata, melainkan hanya menemui pegawainya bernama Gendry. Saking dekatnya hubungan Gendry dengan Arryn, Gendry sempat berani bertanya tentang sosok ibu kandungnya. Arryn menjawab bahwa rambutnya pirang dan selalu menyanyikan lagu buat Gendry sewaktu masih kecil. Jelas dong, Ned terkejut karena setelah meneliti bentuk wajahnya, Gendry mirip sekali dengan cipeju King Robert. King Robert's bastard son. Setelah mendengar curhatan Samuel yang mengiris hati, Jon meminta rekan-rekannya untuk mengalah pada sesi latihan besok. Bahkan, Jon tak segan-segan mengancam mereka dengan serigalanya jika tidak mau menuruti perintahnya. No one touches Sam. Alhasil, besoknya saat latihan, mereka semua langsung tumbang. Ellyser yang tahu kalau ini pasti perbuatan Jon segera memperingatinya. Do you want a man at your back? Kita ke si Viserys yang menyiksa pelayan Daenerys karena telah berani menyuruhnya datang ke tempat adiknya. Tapi kali ini Daenerys berani melawan, mengingatkan kakaknya yang tak tahu diri ini
bahwa sekarang dia telah menjadi Ratu Dothraki yang bisa membunuhnya kapan saja jika kakaknya berani menyakitinya. Singkatnya, turnamen itu pun dimulai. Pertarungan pertama akan mempertemukan Ser Gregor, kakak dari Algojo Kerajaan, melawan Ser Hugh, mantan pengawal almarhum Jon Arryn. Yes, enough of the bloody pomp. Setelah di kesempatan pertama gagal, Ser Gregor mampu menewaskan Ser Hugh di kesempatan kedua. Sementara itu, Ned dihampiri oleh Ratu Cersei menanyakan maksud tujuannya datang ke ibu kota. Ned menjawab bahwa dia hanya memenuhi perintah raja dan bila dibutuhkan, dia akan selalu melindungi kerajaan. Sedangkan Catelyn yang sedang nyamar jadi rakyat biasa beristirahat di sebuah warteg tempat kelahirannya. Secara kebetulan, Tyrion juga masuk ke warteg itu dan langsung mengenali Lady Catelyn yang sedang duduk di sebelahnya. Lady Stark, I was sorry to miss you at Winterfell. Tentu saja hal itu membuat orang-orang di sana terkejut, tak menyangka ratunya ada di sekitar mereka. Nah, karena tanggung, Catelyn pun mengajak semua orang-orang yang ada di sana untuk menangkap Tyrion yang dicurigai sebagai otak percobaan pembunuhan anaknya. This man came into my house as a guest, murder my son. I call upon you to seize him. Ned yang baru tahu kalau Ser Hugh telah tewas, segera masuk ke tenda kesatria bersama Ser Barristan untuk melihat jasad Ser Hugh. Dia curiga kenapa Ser Hugh tiba-tiba tewas di saat dia ingin menginterogasinya. Seolah-olah turnamen ini sudah diatur. Setelah itu, Ned menemui King Robert yang berniat memakai baju besinya di acara turnamen itu. Tapi sayang, baju besinya udah gak muat lagi karena perut King Robert sekarang udah offside. No. You don't like the hands, Joe. You heard the hand. The king's too fat for his armor. Kembali ke pertandingan, kali ini seorang kesatria bunga bernama Ser Loras akan menantang Ser Gregor. Thank you, Sir Loras. Watch. Sir Loras rides well. Ya, Loras sebenarnya tahu kalau kuda Gregor sedang mengalami demam masuk angin, makanya dia memanfaatkan hal itu untuk memenangkan pertandingan. Gregor yang kecewa dengan kudanya segera mengambil pedang lalu menebas kepala kudanya. Tak hanya itu, Gregor juga menyerang Loras hingga pengawal kerajaan yang tidak lain adalah adik si Gregor terpaksa turun tangan. Pertarungan adik kakak itu akhirnya terhenti setelah sang raja menyuruh mereka berhenti. This madness in the name of your... I owe you my life, sir. Sementara itu, Lady Catelyn pergi menuju Pale membawa Tyrion sebagai tawanannya. Tyrion mengingatkan bahwa tuduhannya itu tidaklah relevan, mana mungkin seorang dalang pembunuhan membiarkan senjatanya berada di TKP. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang suku di sana. Lady, this way! Tyrion meminta Catelyn agar melepas ikatannya, lalu berpikir untuk melarikan diri naik kuda, tapi pada akhirnya dia lebih memilih untuk menyelamatkan Catelyn. Setiap hari, Bran selalu belajar sejarah tentang kerajaan-kerajaan yang berada di Seven Kingdom. Diajari oleh Luwin, Dewan Istana,
dan juga diawasi oleh Theon yang sedang belajar memanah. The Iron Islands. Sigil, a craft. Sigil, a stag. Fury, lords, the Baratheons. Words, a Lannister always paid. Unbowed, unbent, on family, duty, honor. Lord Paris yang punya banyak mata-mata ini tiba-tiba menghampiri Ned, memberitahu kalau raja sekarang dalam bahaya. Dia juga memperingatkan Ned agar berhati-hati karena selain Ratu Cersei, banyak dewan istana yang mengawasi pergerakan dirinya. Saat Arya mengejar kucing tak sadar kalau dia telah masuk ke sebuah ruang bawah tanah. Lalu tak sengaja mendengar dua penjaga istana sedang ngobrol merencanakan pembunuhan buat ayahnya. The wolf and the lion will bid each other. If one hand can die, why not us? We need time. Khal Drogo will not make his move until his... Di ruangan lain, entah apa yang terjadi dengan Lord Paris dan juga Baelish, dua orang yang memiliki banyak mata-mata ini saling membukakan rahasia masing-masing. Lord Paris menyebut kalau Baelish dulunya sangat tergila-gila dengan Catelyn Stark, istri dari Ned Stark. Sedangkan Baelish membuka aib Lord Paris dengan menyebutnya sebagai penyuka sesama jenis. Nah, saya belum tahu apa yang mereka ributkan. Patut ditunggu siapakah di antara mereka yang berpihak pada kebenaran. Setelah masuk istana dan berganti pakaian, Arya menceritakan apa yang didengarnya tadi kepada ayahnya. Pembicaraan itu terhenti setelah Yoren dari anggota Nightwall tiba-tiba datang melaporkan bahwa Lady Catelyn telah menawan Tyrion Lannister. Takut kalau permasalahan itu akan membuat Ned bahaya di dalam istana ini. She's taken the imp. Beralih ke Catelyn yang kali ini dicegat oleh pasukan adiknya dari kerajaan Pale dan langsung membawanya ke istana. Balik lagi ke si Ned Stark yang dipanggil oleh King Robert membahas tentang kehamilan Daenerys bersama para dewan istana. King Robert ingin mereka melakukan penyerangan terhadap Daenerys termasuk membunuh anak yang belum lahir. Karena King Robert takut Daenerys akan melahirkan anak laki-laki yang mewarisi darah Targaryen, yang dipercaya suatu saat akan merebut tahtanya dengan bantuan pasukan dari Dothraki. Ned berusaha menolak perintah itu karena dalam prinsipnya dia tidak akan membunuh wanita dan anak-anak. Ned juga tidak mempercayai berita itu karena kabar tersebut datang dari Ser Jorah, orang yang dulu pernah berkhianat. Namun masalahnya, para dewan kerajaan mendukung penuh keputusan King Robert yang dirasa benar. Alhasil, karena perbedaan pandangan itulah, Ned memilih untuk menanggalkan rencananya mundur sebagai tangan kanan raja. The Robert I grew up with, the shadow of an unborn child. I will have no part in it. Out, damn you, Winterfell! I'll have your head on a spike! Inilah Lysa, adik Lady Catelyn, yang juga istri dari almarhum Jon Arryn, raja di kerajaan Pale. Marah karena Catelyn membawa salah satu keluarga Lannister yang dianggap telah membunuh ayah dari anaknya. Dengan begitu, Lysa langsung menahan Tyrion di dalam sel yang berhadapan langsung dengan tepi jurang. Sekarang kita akan mengintip sisi gelap dari Renly, adik King Robert, yang ternyata seorang gay dan memadu cinta dengan kesatria bunga, yaitu Ser Loras. Aduh, perang pedang ini mah, Sementara itu, Ratu Cersei menghampiri King Robert, menyinggung soal mundurnya Ned sebagai tangan kanan raja. Cersei tahu kalau suaminya pasti berat melepas Ned, seperti berat cinta suaminya terhadap almarhumah Lyanna, adik si Ned. Disinggung soal itu, King Robert malah belak-belakan bahwa tak ada seorang wanita pun yang bisa menggantikan posisi Lyanna di hatinya. Kita ke si Ned yang mengunjungi seorang perempuan di rumah bordir, mengaku kalau anak perempuannya ini adalah hasil adonan dirinya dengan King Robert. Membuat si Ned bingung, si Robert itu sebenarnya raja apa peternak sih? Rajin amat bikin anaknya.
Masalahnya setelah keluar dari tempat itu, Ned dicegat oleh si Jaime dan pasukannya yang menanyakan keberadaan Tyrone. Karena Ned gak mau menjawab, pasukan si Jaime akhirnya membunuh para pengawal Ned hingga pertarungan pun terjadi. My lords! Come, Stark. Pertarungan sebenarnya berlangsung seimbang, tapi Ned keburu ditusuk dari belakang oleh salah satu prajurit si Jaime. Bangun dari pingsannya, Ned sudah kembali di King's Landing di hadapan King Robert dan juga Ratu Cersei. Cersei ingin Ned memberitahu istrinya agar segera membebaskan Tyrone. Begitupun dengan Ned yang ingin Jaime diadili karena telah melakukan penyerangan. Will both of you shut your mouths? Karena istrinya terus-terusan ngoceh sambil nyindir King Robert gak bisa apa-apa, akhirnya King Robert menamparnya. Mantap. Wear it in silence, or I'll honor you again. King Robert mengaku tak pernah menyayangi saudara-saudara Lannister-nya karena dia lebih memilih Ned sebagai saudaranya. Untuk itu, dia ingin Ned kembali memegang jabatan tangan kanan raja sebelum dia terpaksa memberikannya pada Jaime. Robert pamit pada Ned, berkata akan pergi berburu untuk menghilangkan rasa stresnya. Put on the badge, and if you... Daenerys terlihat menempatkan telur-telur naganya di atas bara api, tapi sedikit pun dia gak merasa kepanasan. Lain hal dengan pelayannya yang langsung terluka karena panas. Kita ke Winterfell, Bran akhirnya bisa berkuda lagi berkat rancangan pelana yang dibuat oleh Tyrone. Sambil menunggu Bran menunggang kuda, Robb dan sahabatnya Theon membahas tentang Ned yang kakinya ditombak oleh pengawal si Jaime. Dan si Jaime sendiri pergi ke Casterly Rock tanpa ada yang menyentuhnya sama sekali. Theon ingin Robb melakukan sesuatu karena itu merupakan sebuah penghinaan bagi Winterfell. Robb yang mungkin belum siap menyuruh Theon untuk diam karena memikirkan hal ini bukanlah tugasnya dan Theon juga bukan keluarganya. Seketika Robb baru sadar kalau Bran sudah tidak terlihat lagi, bertanya pada Theon kemana Bran pergi. Don't know. It's not my house. Ya, Bran tersesat di dalam hutan dan bertemu dengan orang-orang pedalaman yang akan hijrah ke selatan karena takut dengan makhluk White Walker. Drop the knife. Shut up. Drop the blade. Untungnya panah Theon tepat sasaran dan Robb mengampuni seorang perempuan yang berjanji akan mengabdi kepadanya. Kita ke si Tyrone yang hampir saja terjatuh setelah ketiduran dan mimpi dikejar-kejar nasi liwet. Dia meminta si Mod agar melepaskannya dan berjanji akan membuat dirinya kaya. Namun karena di bajunya gak nemuin koin emas satupun, Mod akhirnya gak percaya. Kita ke Daenerys yang sedang melakukan sebuah ritual dari Dothraki, yakni memakan ati kuda, biar suatu saat nanti anaknya menjadi gagah berani dan juga titiknya gede. Di saat yang sama, Viserys merasa cemburu karena adiknya lebih dihargai daripada dirinya. Apalagi Khal Drogo belum juga memberinya pasukan, padahal dia membutuhkannya untuk merebut kembali tahta dari King Robert. Alhasil, diam-diam dia berusaha mencuri telur naga milik Daenerys dengan niat menjualnya, lalu ditukar dengan pasukan. Untungnya, keburu ketahuan oleh Ser Jorah karena telur naga cacing calang itu tak bisa diperjualbelikan. 2 eggs, a ship, and an army.
And you have all three. I need a large The army. greatest dynasty this world has ever seen on my shoulders. How can I carry what I need to carry without it? You stand there. You don't think I see you looking at my little sister? You can't have the eggs. It means everything to me. Tyrion membujuk Simort agar menyampaikan pesan kepada Lady Erin bahwa dia akan mengakui semua kejahatannya. Alhasil semua orang pun dengan antusias ingin mendengarkan pengakuan jahat dari anak kerdil ini. Namun masalahnya, Tyrion hanya mengakui kesalahan-kesalahannya ketika dia masih kecil dan tidak mengakui kalau dia terlibat pembunuhan Jon Arryn dan juga percobaan pembunuhan terhadap Bran. When I was 7, I saw a servant girl. If I closed my eyes, I could still see her tits bouncing. I milked my eel into a pot of turtle stew. Membuat Lisa marah karena Tyrion dianggap sedang melakukan stand-up komedi. Mengancam akan melemparnya ke pintu Doraemon. Trial, my Lord Lannister. Tapi Tyrion tak habis akal karena dia merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan. Meminta keadilan melalui sebuah pertarungan. Lisa pun mengabulkannya, disusul oleh para kesatria yang ingin melawannya. Apalagi para kesatria ini yakin bisa mengalahkan Tyrion hanya dengan posisi jongkok. Anjing, ngahina. Tapi ternyata Tyrion ingin saudaranya Jaime lah yang melakukan pertarungan itu untuknya. Jelas dong Lisa menolak karena Jaime tak ada di sini. Apalagi keadilan harus dituntaskan hari ini. Untungnya seseorang bernama Bronn bersedia menjadi sukarela mewakili Tyrion untuk bertarung. Sementara itu King Robert ditemani beberapa dewannya masuk ke dalam hutan untuk berburu satwa liar. Tapi bukan King Robert namanya kalau dia tidak membahas soal wanita. Meminta adiknya si Renly agar tobat jadi gay, kemudian mencoba rasanya empotan seorang wanita yang berasal dari Riverland. Easy, boy. Di King's Landing, Ned kedatangan seorang warga yang meminta keadilan karena rumah beserta keluarganya telah dibantai habis oleh seseorang. Dia tidak tahu siapa orangnya, yang jelas dia meninggalkan sesuatu, yaitu sekarung ikan mati. Baelish curiga kalau orang tersebut pasti berasal dari suku Tuli, daerah tempat Lady Catelyn berasal. Namun ketika si warga menyebutkan ciri-ciri orang tersebut, tinggi besar dan mampu menebas kepala kuda dalam satu kali tebasan, mereka jadi yakin kalau orang yang dimaksud adalah Ser Gregor, kesatria asal Casterly Rock, punggawa dari Tywin Lannister, ayah dari Lannister bersaudara. Untuk itu, Ned menyuruh seorang kesatria bernama Beric Dondarrion untuk mencari Gregor. Karena Ned akan menghukum mati Ser Gregor. Tak hanya itu, Ned juga ingin Tywin Lannister dipanggil menghadap istana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan punggawanya. Dan jika dalam kurun waktu 2 minggu Tywin Lannister tidak mau datang ke istana, maka dia akan dicap sebagai musuh kerajaan. Sentence him to death. My lord, it would be better to wait for King Robert. Send a raven to Casterly Rock to answer for the crimes of his bannermen. He will arrive within the fortnight. Balik lagi ke si Bronn yang mewakili Tyrion bertarung melawan salah satu kesatria kerajaan. Finish him! Dengan kemenangan itu, Tyrion akhirnya bisa bebas tanpa terluka.
Saking cintanya pada Pangeran Joffrey, Sansa mengepang rambutnya ala-ala wanita selatan. Pengasuhnya yang menyadari itu memperingatkan Sansa agar tidak melupakan statusnya dari mana dia berasal. Tapi Sansa gak peduli, yang penting dia terlihat seperti Marimar di hadapan Joffrey. Tak lama kemudian, Pangeran Songong ini pun datang, memberinya hadiah kalung, lalu berjanji akan segera menikahi Sansa. Sialnya sang ayah malah menyuruh mereka agar pulang ke Winterfell dengan alasan demi keselamatan mereka sendiri. Jelas dong Arya menolak karena dia masih mau berlatih pedang pada Syrio, begitupun dengan Sansa yang gak rela jika dia harus gagal menjadi ratu. Setelah itu, Ned iseng-iseng membuka buku sejarah kerajaan, di mana di sana dia menemukan fakta mengejutkan saat membaca garis keturunan dari King Robert. Bahwa semua leluhur hingga saudara-saudara King Robert semuanya berambut hitam. Sedangkan Joffrey berambut pirang. Curiga, jangan-jangan Joffrey adalah anak tetangga. Sementara itu, saat Khal Drogo mengadakan pesta kecil-kecilan, tapi bukan untuk manggil Jaya Langkung, Viserys yang habis mabok tai kotok menagih janji Khal Drogo yang akan memberinya tahta mahkota. Dan jika Khal Drogo tidak memberinya sekarang, maka dia akan membunuh bayi yang ada di rahim adiknya. Khal Drogo yang merasa gak dihargai meski wajahnya udah menyeramkan ini, langsung memberi kode pada dua punggawanya untuk menangkap, lalu melebur emas di dalam kastrol, kemudian diguyurkanlah lelehan emas itu di atas kepalanya. Alhasil, Viserys pun akhirnya modar. Setelah membuat keributan di ibu kota, Jaime pulang menemui ayahnya di Casterly Rock. Menurut ayahnya, tindakan Jaime itu adalah tindakan ceroboh yang seharusnya tidak dia lakukan. Lalu mengenai masalah Tyrion, Tywin ingin Jaime segera membebaskannya dan dia akan memberi Jaime 30.000 pasukan buat jaga-jaga. Jaime cukup terkejut mendengar hal itu karena Tyrion rupanya cukup berharga juga buat ayahnya. Ayahnya berkata meskipun Tyrion kerdil, tapi dia tetap bagian dari keluarga Lannister. Pay their debts. He's a Lannister. Not an opinion, it's a fact. If another house can seize one of our own, we are no longer a house to be feared. Di ibu kota, Ned memanggil Ratu Cersei, memberitahu bahwa dia telah mengetahui semuanya. Mulai dari kematian Jon Arryn sampai perselingkuhannya dengan Jaime, saudara kembarnya, yang mengakibatkan Bran didorong karena takut kelakuan bejat mereka sampai bocor kepada Robert. Ned berjanji akan melaporkan semua itu kepada Robert, termasuk Joffrey yang bukan merupakan adonan si Robert, melainkan si Jaime. Menurut Cersei itu merupakan bagian pemurnian keturunan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Targaryen selama lebih dari 300 tahun. Selain itu, dia juga sangat kecewa karena Robert lebih mencintai Lyanna, adik Ned, daripada dia yang masih hidup. Tapi Ned tak mau mendengarkan alasan apapun karena kebenaran harus tetap diungkap. Makanya Ned akan mempersilahkan Cersei jika dia ingin pergi dari istana untuk menghindari pertumpahan darah. Namun sepertinya Cersei tak gentar sedikit pun dengan ancaman Ned, malah balik mengancam kalau hidup Ned dipastikan tak akan lama lagi. Your sister was a corpse and I was a living girl and he loved her more than... When the king returns from his hunt, I'll tell him, go as far away as you can. Robert's wrath will follow you. Play the Game of Thrones, you win or you die. Theon menghampiri wanita yang kemarin hampir mencelakai Brandon. Dia pamer bahwa dia juga sebenarnya adalah keturunan Raja Pulau Besi bernama Balon Greyjoy. Yah, Theon rupanya sengaja merayu perempuan ini karena dia sedang sagne dan ingin mencipoknya. Sialnya, Luwin keburu datang, melarangnya karena dia menganggap perempuan ini adalah tamu. Luwin bertanya kenapa dia berada di sini.
Dia menjawab bahwa dia tidak berniat datang ke sini, malah ingin pergi ke selatan karena dia takut musim dingin akan segera datang dan makhluk White Walker akan segera bangun dari tidurnya. Beralih ke The Wall, John dan Samuel kini berpatroli di atas benteng. Tak lama kemudian seekor kuda datang tanpa kusir dan Jon Snow tahu kalau kuda itu milik Paman Benjen. Where's my uncle? Beralih ke King's Landing, Renly memberitahu Ned bahwa King Robert diserang babi hutan ketika berburu. Ned pun langsung ke kamar raja, di mana di sana sudah ada Joffrey, Cersei, dan juga yang lainnya. Robert mengaku terlalu banyak minum tuak hingga tak sadar kalau babi itu sudah menabraknya. Karena merasa sudah tidak kuat lagi, Robert ingin Ned mengadakan upacara pemakaman yang besar buat dirinya, dan semua orang boleh mencicipi daging babi yang telah menyerangnya. Membuat Ned mengurungkan niatnya untuk menceritakan semua tentang Cersei. Now leave us, the lot of you. I need to talk to Ned. Out, all of you! Robert menyuruh Ned agar menuliskan wasiatnya di atas kertas resmi kerajaan. Atas nama King Robert Baratheon yang mati karena diserang babi, dia akan menjadikan Eddard Stark alias Ned menjadi pengawas raja berikut pelindung kerajaan menggantikan King Robert sebelum Joffrey cukup umur. Give it over. Tak hanya itu, Robert ingin Ned mendidik putranya agar menjadi raja yang baik, tidak seperti dirinya yang setiap hari minum tuak dan melubangi para pelacur. Make him better than me. King Robert Baratheon. Sedangkan Daenerys membujuk si tampan mempesona Khal Drogo agar merebut tahta kembali dari King Robert, biar mereka bisa duduk di kursi sebagai raja dan ratu. Tapi Khal Drogo yang gak haus akan kekuasaan ini meminta istrinya agar tidak membahas masalah itu lagi. Karena buat dirinya, kursi raja yang pantas diduduki adalah pelana kuda. Saat jalan-jalan di pasar, Daenerys berbicara pada Ser Jorah, meskipun kakaknya Viserys adalah orang yang bodoh, tapi menurutnya dia adalah pewaris yang sah 7 kerajaan sebelum direbut paksa oleh King Robert. Ser Jorah tidak terlalu yakin dengan hal itu karena menurutnya jika Viserys ingin menjadi raja di Seven Kingdom, maka dia harus merebutnya kembali. Ser Jorah diam-diam menemui seorang anak kecil, di mana anak kecil itu memberikan sebuah surat yang katanya dari si laba-laba, menyuruhnya agar pulang karena raja telah mengampuninya. Daenerys terpancing ingin mencicipi anggur yang ditawarkan oleh si penjual yang katanya menjadi minuman favorit para dewa selain Marimas. Merasa terhormat dengan kedatangan sang ratu, si penjual bersedia menghadiahkan minuman terbaiknya sebanyak 1 tong. Ser Jorah yang melihat itu tentu merasa curiga, menyuruh si penjual agar meminum dulu minumannya. It would be a crime to drink a wine this rich. Sweet, isn't it? Taste it, my lord. You first. Sialnya, orang itu tiba-tiba kabur, namun beruntung keburu ditangkap. Sementara itu, Komander Mormont memberi sedikit petuah buat para anggota Night Watch yang baru, kalau mereka tuh bukan mengabdi pada raja, melainkan pada kerajaan. Dan bagi yang membelot atau berani meninggalkan tugas, maka hukumannya adalah mati. Komander Mormont mengumumkan siapa-siapa saja orang yang akan menjadi ranger dan orang-orang yang akan menjadi pelayan. But for the realm, we've all been assigned an order. Holder to the builders, Makar to the rangers, Darian to the stewards, John to the stewards. Anehnya, Jon malah dimasukkan sebagai pelayan meskipun kemampuan bertarungnya sangat lumayan.
Hal itu membuat Alistair, sang ranger senior, tersenyum karena memang dia tidak suka dengan Jon Snow. Jon bertugas untuk melayani Komander Mormont, mulai dari mencuci pakaiannya, mengganti spray, sampai membantunya cebok saat BAB. Jon Snow awalnya sangat kecewa karena tujuan dia datang ke The Wall adalah menjadi Rangers. Tapi setelah mendengar perkataan Samuel bahwa ini justru kesempatan baik buat Jon, dia langsung terdiam. Karena dengan setiap hari dia berada di sisi Commander, dia akan tahu caranya memimpin, dan mungkin Commander Mormont telah mempersiapkan Jon sebagai pimpinan di kemudian hari. Beralih ke King's Landing, Renly, adik King Robert, menyarankan agar Ned mengumpulkan pasukan untuk mengkudeta Joffrey sebagai pangeran, lalu mengusir keluarga Lannister dari kerajaan, sebelum mereka menyiapkan rencana. Renly ingin Ned mengangkatnya jadi raja menggantikan Robert, meskipun sebenarnya yang lebih berhak menggantikan Robert adalah Stannis, kakak Renly dan tentu saja adik dari King Robert. Tapi Ned belum mau membahas itu, alasan dia tidak ingin acara pemakaman Robert diwarnai dengan pertumpahan darah. Padahal Ned diam-diam mengirim surat buat Stannis Baratheon karena ada sesuatu yang harus mereka bicarakan. Ned juga memanggil Baelys membahas tentang pergantian raja. Ned ingin menjadikan Stannis sebagai raja selanjutnya karena dia adalah pewaris yang sah, bukan Joffrey yang merupakan anak haram Cersei dan Jaime. Namun Baelys nampaknya kurang setuju, menyarankan Ned agar berdamai saja dengan keluarga Lannister lalu menikahkan putrinya dengan Joffrey. Maka dia akan tetap berkuasa di dalam istana. Tentu saja Ned tidak sudi mengingat kejahatan mereka yang ingin membunuh putranya. Makanya dia lebih baik mati daripada berkoalisi dengan keluarga Lannister. Jon dan Samuel menyatakan sumpah setianya menjadi prajurit Night Watch di hadapan sebuah pohon pete. And now my watch begins. It shall not end until my death. Will take no wife, hold no lands, father no children. I shall live and die at my post. Di sisi lain, Khal Drogo sangat marah karena istrinya hampir saja jadi korban pembunuhan oleh salah satu orang suruhan dari Seven Kingdom. Makanya dia berjanji akan menyeberangi lautan Nerausi, menaklukkan Seven Kingdom, dan memberi gelar raja buat anaknya seperti kakeknya terdahulu, si raja gila dari Targaryen. Ned akhirnya dapat kabar kalau King Robert sudah benar-benar tewas, dan sekarang Joffrey dan Ratu Cersei ingin dia menghadiri rapat pertama yang akan dipimpin oleh King Joffrey. Baelys memberitahu Ned kalau para pengawas kota akan berpihak kepadanya. Tapi sayangnya Renly sudah meninggalkan kerajaan tadi subuh, membawa 50 pasukan dan juga kekasihnya Ser Loras. Ned pun langsung memasuki Aulia, lalu memerintahkan Ser Barristan untuk membuka surat wasiat peninggalan Robert, bahwa Robert akan menyerahkan kekuasaan pada Ned hingga Joffrey sudah cukup umur. Cersei segera merobek surat itu, lalu memerintahkan Ser Barristan untuk menangkapnya. Ned yang juga membawa pasukan sama sekali tak gentar dengan gertakan itu, namun sialnya para prajurit kota itu malah berkhianat, dan dalangnya adalah Baelys. Anjing, emang kelihatan sih dari mukanya ya, muka penjilat banget itu si Baelys. Pemberontakan juga terjadi di tempat Ned dan anak-anaknya tinggal. She's with her dancing master. She's with him every... Go back to your room. What is it? What's happening? Do as I told you.
Arya yang berlatih pedang dipaksa pasukan kerajaan agar ikut dengan mereka menemui ayahnya. Syrio pastinya tidak mempercayainya karena yang datang merupakan pasukan Lannister. Dengan begitu, Syrio menyuruh Arya pergi biar dia yang akan melawan para Power Ranger ini. Run to your father. The first sword of Bravos does not run. Sementara itu, Sansa berhasil dibawa oleh The Hound alias pengawal pangeran. Sedangkan Arya terpaksa membunuh seorang bocah yang diutus Ratu Cersei untuk membawanya. Di dalam sel, Ned dikunjungi oleh Lord Paris, memberinya air sambil mengatakan bahwa Arya telah melarikan diri dari kastil, lalu Sansa masih menjadi tunangan buat Joffrey. Sementara orang-orang Ned yang lain telah tewas. Lord Paris meminta maaf karena dia tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya orang tak berpelindung, tak punya prajurit, dan tak punya kekuasaan seperti para Lannister. Menurut Paris, hal yang membuat Cersei murka adalah karena Ned mengetahui siapa ayah Joffrey sebenarnya. Sebelum pergi, Ned sempat bertanya kepada siapa Lord Paris berpihak sebenarnya. The realm, my lord. Beralih ke The Wall, dua prajurit mereka ditemukan tewas di dalam hutan bernama Otor dan Jepper. Tidak dengan Paman Benjen yang sampai saat ini belum ditemukan. Hanya saja Samuel merasa aneh karena jasad kedua orang ini tak berbau meskipun udah tewas dalam waktu yang lama. Hingga mereka berencana akan membakar kedua jasad itu. Tak lama kemudian setelah membaca surat dari King's Landing, Komander Mormont memberitahu Jon bahwa King Robert telah wafat dan ayahnya dicap sebagai pengkhianat kerajaan karena tidak mau mengakui Pangeran Joffrey sebagai raja. Komander Mormont memperingatkan Jon agar tidak bertindak bodoh karena tugas dia sekarang adalah di sini. Lagi pula Komander yakin kalau kerajaan akan merawat adik-adiknya dengan layak. Di lain sisi, Sansa terancam gagal nikah dengan Joffrey karena masalah ayahnya. Tapi Cersei berjanji akan membuat semuanya baik-baik saja asalkan Sansa mau memberikan pesan buat ibu dan kakak tertuanya agar mereka mau datang ke King's Landing lalu bersumpah setia kepada Raja Joffrey. Tell him to come to King's Landing and swear his fealty to Joffrey. We've told you of your father's treason. What will happen to him? Singkatnya, surat itu telah sampai kepada Robb dan dia memang akan datang ke King's Landing, tapi dengan pasukan yang bersumpah setia kepada ayahnya. Now we see what the words are worth. Call the banners. Theon kelihatan sangat mendukung langkah Robb itu karena dulu ayahnya juga pernah berniat memberontak, tapi dia gagal. Begitupun dengan Catelyn yang meminta adiknya agar membantu memberinya pasukan karena anaknya akan mengumumkan perang melawan Lannister. Karena jika tidak, maka suaminya akan membusuk di penjara. Tapi Lady Erin tidak mau mengabulkan permintaan kakaknya karena itu bisa membahayakan nyawa Robin putranya. Di sisi lain, Tyrion dan Bronn dicegat oleh para manusia bukit dari suku Stonecrow. Tyrion yang takut dibunuh menawarkan kekayaan jika mereka bersedia melepaskan dirinya dan Bronn melewati gunung ini. Bahkan Tyrion bersedia memberinya kerajaan Pale jika mereka mau bergabung bersama dirinya. My father will shower you with gold. Were those the best weapons you could steal? Good enough for killing sheep? Lannister Smith's shit better steal. Di The Wall, Jon hampir saja membunuh Ser Elysir karena dia menyindir ayah Jon yang dicap sebagai pengkhianat. Untungnya, rekan-rekannya segera melerainya. Dia juga kena marah Komander Mormont yang menyuruhnya agar pergi ke kamar. Malamnya, serigala si Jon terus merasa resah, membuat Jon curiga langsung pergi ke kamar Komander Mormont.
Dan tiba-tiba jasad si Otor berubah jadi zombie lalu menyerang Jon. Zombie ini hidup kembali sebelum pada akhirnya Jon melempar api ke arahnya sambil menyelamatkan Komandan Mormon. Di pihak lain, pasukan Khal Drogo membantai sebuah desa karena dia butuh barang-barang berharga untuk menyewa perahu pergi ke Seven Kingdom. Daenerys tampak tidak senang dengan beberapa orang anak buah Khal Drogo yang menyiksa kaum wanita lalu melaporkannya pada suaminya. Anak buahnya yang merasa tersinggung malah balik menantang Khal Drogo dengan menancapkan cerulitnya di dadanya. Merasa telah ditolong oleh Daenerys, seorang wanita bernama Mirri Maz Duur menawarkan diri menyembuhkan luka yang ada di dada Khal Drogo. Mengaku kalau dia sering mengobati orang yang panuan dan juga kadang-kadang jadi dukun bila sedang butuh uang. Di sisi lain, Robb mengumpulkan para sesepuh Winterfell, RT, RW, tua kampung, pokoknya semuanya, mengajak mereka pergi ke ibu kota untuk menyelamatkan ayahnya. Seorang aki-aki bernama Amber meminta Robb agar menempatkan pasukannya di barisan paling depan karena Robb dianggapnya masih bocah. Tak terima tuannya dihina, serigala milik Robb segera menerjang aki-aki itu hingga kehilangan 2 jarinya. Bukannya marah, aki-aki itu malah tertawa yang diikuti oleh Robb dan yang lainnya. Bawa edan anjing. Robb pamit pada Bran bahwa malam ini dia akan pergi ke ibu kota menyelamatkan ayahnya. Dan Bran harus tetap tinggal di sini menjaga adik bungsunya. Ini dia putra bungsu dari Ned Stark namanya Rickon yang merasa kesal karena orang tuanya selalu tak ada di dekatnya. Saat Bran sedang berdoa, perempuan bukit yang kini menjadi budak Robb itu tiba-tiba mendekati Bran sambil berkata bahwa dewa yang mereka selalu puja tak ada di selatan. Makanya peperangan itu seharusnya dilakukan di utara agar mereka dibantu oleh para dewa. Samuel berkata bahwa jasad Otor telah tersentuh oleh White Walker, makanya dia berubah jadi zombie dengan mata yang biru. Dan keputusan mereka membakar jasad-jasad itu adalah cara yang tepat untuk menghentikannya. Samuel tahu itu karena dia pernah membaca buku tua milik Aemon sambil berharap tembok The Wall ini cukup tinggi untuk menjaga kerajaan dari makhluk tersebut. I hope the wall's high enough. Secara kebetulan, Lady Catelyn menemukan tenda anaknya yang membawa kurang lebih 18.000 pasukan. Catelyn berharap anaknya bisa menaklukkan prajurit Lannister yang begitu banyak. Karena jika anaknya sampai kalah, maka ayah dan adik-adiknya yang berada di ibu kota akan dibunuh. Seperti yang telah mereka lakukan pada kaum Targaryen. Sedangkan Tyrion tiba di camp persiapan milik sang ayah, sambil memperkenalkan orang-orang yang dibawanya, termasuk Bon yang telah menyelamatkan nyawanya di Pale. Tyrion. Uncle? Sorry to disappoint you. This is Shagga, son of Dolph, chieftain of the Stonecrows. May I present my lord father? Dia meminta ayahnya agar memberi alat perang kepada para manusia bukit ini karena mereka telah membiarkannya hidup. Tywin mengatakan bahwa Jaime telah berhasil menaklukkan wilayah Reaper dari Raja Golden Tooth dan sekarang menuju Reaperen dalam misi penaklukan kampung halaman Lady Catelyn. Sedangkan mereka sendiri akan bersiap melawan pasukan Robb yang sedang bergerak ke selatan. Robb sendiri sedang berdiskusi dengan para komandannya antara menyerang langsung ke selatan atau menghentikan Jaime terlebih dahulu yang akan menyerang Reaperland. Dengan maksud
agar Raja Ripper nantinya akan ikut bergabung dengan mereka. Masalahnya, untuk melancarkan kedua rencana itu, mereka harus menemui Raja Prey terlebih dahulu, raja yang menguasai jembatan penghubung. Tak lama kemudian, pasukan Robb berhasil menangkap seorang mata-mata Tywin yang sedang mengintai pasukan utara. Robb bertanya kepada si mata-mata, kira-kira berapa pasukan yang aku miliki? Orang itu menjawab 20.000 bahkan lebih. Robb lalu menyuruh mata-mata itu menyampaikan pesan kepada Tywin bahwa pasukan utara akan segera datang mengeluarkan emas-emas dari tubuh mereka. Di ibu kota, Raja Joffrey dan ibunya kini sedang sibuk melakukan resapel kabinet, termasuk melengsarkan Ser Barristan yang udah lama mengabdi pada kerajaan. Jelas dong, Barristan kecewa, segera pergi dari aula dengan ekspresi kekecewaan. Setelah rapat selesai, Sansa langsung berlutut memohon pengampunan buat ayahnya kepada Joffrey dan Ratu Cersei. Joffrey sih setuju, asalkan ayahnya mau mengakui kesalahannya, termasuk mengakui Joffrey sebagai pewaris tahta yang sah. Your sweet words have moved me. He has to confess and say that there'll be no mercy for him. Lord Paris kembali mengunjungi Ned di dalam sel, memberitahu kalau anaknya Sansa berlutut meminta pengampunan buat dirinya. Tak hanya itu, Lord Paris juga memberitahu tentang rencana Robb yang sudah mengumpulkan pasukan. Dia menyarankan Ned agar segera mengakui Joffrey sebagai raja demi menciptakan kedamaian di kerajaan ini. Kalaupun nyawanya sendiri tak berarti buat Ned, tapi setidaknya ini demi kebaikan anak-anaknya. She knows you as a man of honor. Believe she will allow you to take the black and live out your day. You think my life is some precious thing to learn their craft, and you learnt it well. I grew up with soldiers. Pasukan Robb terhalang oleh sungai panjang di wilayah Ripperland, dan untuk bisa melewati sungai itu, mereka harus melakukan negosiasi dengan Raja Walder yang sudah menguasai jembatan tersebut selama 600 tahun. Catelyn memutuskan untuk bernegosiasi dengan Raja Walder yang suka dengan perempuan muda dan memiliki banyak anak. Walder mengaku sudah tahu apa yang terjadi dengan keluarga Catelyn, tapi dia tidak mau membantunya karena itu akan membuat permusuhan antara dirinya dan juga klan Lannister. Tapi Catelyn mengingatkan janji Walder kepada ayahnya bahwa dia akan selalu membantu keluarga Tully atau keluarga Catelyn. Tapi pastinya itu tidaklah gratis. Beralih ke The Wall karena sudah menyelamatkannya dari makhluk zombie itu, Komander Mormont menghadiahi Jon dengan sebuah pedang karahaan berkepala serigala yang terbuat dari besi Valerian. Sebenarnya pedang itu akan diwariskan kepada anaknya, yaitu Ser Jorah Mormont yang kini menjadi orang kepercayaan Daenerys. Tapi karena Ser Jorah telah membuat malu dirinya, akhirnya pedang itu tak jadi dia berikan. Jon pun memperlihatkan pedang pemberian itu kepada teman-temannya dan mereka nampak begitu senang. Tapi tidak dengan Samuel karena dia telah membaca kabar kalau Robb, saudara si Jon, kini sedang menuju selatan. Balik lagi ke Lady Catelyn yang membawa kabar gembira bahwa mereka diperbolehkan untuk menyeberangi jembatan dengan syarat mereka harus mengikut sertakan salah satu anak Walder bernama Oliver untuk membantu Robb dan memberinya gelar kesatria. Lalu menikahkan Arya dengan salah satu putranya jika mereka sudah pada cukup umur. Tak hanya itu, Walder juga meminta setelah perang usai, Robb harus menikah dengan salah satu putrinya sesuai dengan pilihannya sendiri. Robb tak bisa menolak jika dia ingin tetap melintasi jembatan ini. Then I consent. Aemon, aki-aki buta ini sengaja memanggil Jon karena dia tahu apa yang dirasakan Jon saat ini ketika ayah dan keluarganya sedang berada di posisi yang sulit. Itu pernah dia rasakan saat dulu mendengar kabar bahwa saudara-saudaranya telah dibunuh dan dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia telah bersumpah
untuk selalu setia pada Night Watch. Ternyata Aemon ini berasal dari Targaryen yang tidak lain adalah paman Daenerys. What is duty against the feel of a newborn son in your arms? Or a brother smile? But he is my father and Rob is my brother. My father, my brother Aegon, and he was followed by his son Aerys. You're Aemon Targaryen. Hal tak terduga justru terjadi pada Khal Drogo setelah dia tiba-tiba jatuh dari kudanya akibat luka yang ada di dadanya. Komandan Khal Drogo ingin mereka tetap melanjutkan perjalanan meski tanpa Khal Drogo. Namun tentu saja Daenerys tidak menyetujuinya karena dia tidak mau pergi tanpa suaminya. Pembahasan tentang Robb yang masih bocah terus menjadi topik pembicaraan bagi Tywin Lannister. Kalau hanya mengandalkan keberanian saja, maka Robb akan kalah di medan pertempuran. Tyrion terlihat cukup kecewa pada ayahnya karena dia dan rekan-rekannya dari suku Stonecrow akan berada di garis depan saat peperangan dimulai. Tyrion yang gelisah karena harus berada di barisan terdepan dalam peperangan memutuskan untuk memanggil Mbak-mbak Micet biar dia tidak mati penasaran. Who are you? What did your mother call you? Ser Jorah menyarankan Daenerys agar segera pergi dari sini karena setelah Khal Drogo mati akan ada duel untuk memperebutkan gelar sebagai Khal atau raja yang baru di Dothraki. Daenerys tetap menolaknya karena anak yang ada di dalam rahimnya harus menjadi Khal yang baru. Masalahnya, Ser Jorah mengatakan bahwa Dothraki sama sekali tidak memegang tradisi seperti itu. Jadi siapapun yang kuat, dialah yang akan menjadi pemimpin. Dan yang paling mengerikan, anak yang ada di dalam kandungannya akan dikeluarkan paksa lalu dijadikan makanan anjing. Dukun perempuan yang kemarin kembali datang menjenguk Khal Drogo dan dia mengatakan bahwa Khal Drogo susah untuk diselamatkan, kecuali dengan ilmu hitam. Dukun perempuan itu meminta Daenerys agar bersedia mengorbankan kudanya sebagai persembahan buat para dedemit. Dan selama ritual berlangsung, tidak boleh ada orang yang masuk ke dalam dan Daenerys pun menyanggupinya. This is blood magic. You must go also, lady. Once I begin to sing, no one must enter the tent. Komandan Khal Drogo yang ngebet pengen jadi Khal selanjutnya berniat akan menggagalkan ritual itu sampai-sampai dia memukul rekannya bahkan mendorong Daenerys hingga kandungannya terganggu. Setelah itu, Ser Jorah terpaksa membawa Daenerys masuk ke dalam karena takut terjadi apa-apa dengan bayinya. Di dalam tenda, Tyrion mengaku pada Bronn dan si Mbak Micet bahwa dia sempat menikah dengan seseorang. Tapi ayahnya langsung menggusur istrinya setelah tahu kalau menantunya itu adalah seorang ucing gering atau pelacur. Besoknya, Tyrion mengumpulkan koalisinya, para manusia bukit agar segera bersiap karena musuh sudah berada di dekat dengan mereka. Blackears! Burned mad dogs! Go to claim what is yours! Konyolnya, saat pasukan mulai bergerak maju, dia malah pingsan setelah tubuhnya yang kecil tertabrak para pasukan. Dan ketika terbangun, peperangan sudah usai, di mana keluarga Lannister memenangkan peperangan tersebut. How did our tribesmen? It's nice to see them. Good of you to note. Hanya saja mata-mata mereka salah dalam menghitung jumlah pasukan musuh. Dikira 20.000 pasukan, ternyata cuma 2.000. Itu berarti rencana Robb berhasil mengelabui Tywin Lannister karena sebagian besar pasukannya dia fokuskan melawan si Jaime
hingga berhasil membawanya sebagai tawanan. By the time they knew what was happening. Give me my daughters back. Kill him, Rob. Send his head to his father. He cut down 10 of our men. You saw him. He's more used to us alive than dead. Arya yang melarikan diri dari istana kini menjadi gelandangan dan untuk makan saja dia sangat kesulitan. Tiba-tiba dia melihat banyak orang berbondong-bondong pergi ke lapangan terbuka dan salah satu dari mereka berkata, The hand of the king! Ned terpaksa mengakui kalau dia pernah merencanakan pengkhianatan kepada kerajaan dan mengakui kalau Joffrey adalah pewaris tahta yang sah demi keselamatan Sansa dan juga keluarganya. I betrayed the faith of my king and the trust of my friend Robert. But before his blood was cold, I plotted to murder his son. Namun koploknya, meskipun udah menuruti keinginan Cersei dan si Joffrey, Pangeran Songong bin Polontong ini tetap menjatuhkan hukuman mati buat dirinya. Treason shall never go unpunished. Bring me his head. Arya dan Sansa tentu tak bisa menerima itu, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa hingga pada akhirnya Yoren yang merupakan orang utara mencukur rambut Arya agar dia tidak dikenali sebagai anak Ned Stark. Sementara itu, Bran bersama perempuan bukit yang berjanji mengabdi pada dirinya pergi ke makam keluarga karena dia bermimpi melihat ayahnya ada di sana. Tak diduga serigala tiba-tiba muncul di hadapannya dan ternyata itu adalah serigala adiknya yang berada di sana dengan alasan yang sama, yakni melihat ayah mereka. Ketika di luar, Luwin dengan sedih memberitahu Bran bahwa ayahnya telah tewas. Begitupun dengan Catelyn, sampai-sampai dia tidak merespon pasukan yang memberi hormat kepadanya. Kesedihan dirasakan juga oleh Robb yang melampiaskan kemarahannya dengan menebang pohon. You've ruined your sword. I'll kill them all. We have to get the girls back. Setelah memenggal kepala Ned, si Joffrey mengundang salah satu penyanyi koplo terkenal di kota itu. Namun karena salah lirik atau apa, Raja Haram Jadah ini menyuruh pengawal istana untuk memotong lidahnya. Anjing, kejam sekali ini si Borokokok. Tak hanya itu, Joffrey mengajak Sansa untuk melihat kepala orang-orang yang telah berkhianat pada kerajaan, termasuk kepala ayahnya juga ada di sana. Joffrey berjanji akan memenggal kepala kakaknya juga, dan Sansa harus melihatnya suatu saat nanti. Sansa berniat akan mendorong Joffrey ke bawah, tapi The Hound atau pengawal pangeran segera menghentikannya. I'll look for you in court. Save yourself some pain, girl. Singkatnya, setelah kematian Ned Stark, para sesepuh Winterfell mulai membahas tentang siapa sebenarnya yang pantas menjadi raja di King's Landing. Renly atau Stannis, kedua-duanya merupakan pewaris tahta yang sah. Tapi si Amber lebih senang kalau Winterfell menjadi wilayah berdaulat, memisahkan diri dari Seven Kingdom. Dan dia setuju bila Robb menjadi raja selanjutnya. Pernyataan itu disetujui oleh para sesepuh lainnya yang berjanji sumpah setia pada Raja Robb dari utara. The king in the north! The king in the north! The king in the north!
Setelah itu, Catelyn menemui si Jaime yang merupakan tahanannya. Dia berniat membunuh Jaime dengan batu lalu memenggal kepalanya. Apalagi si Jaime mengakui kalau dialah yang telah mendorong Bran hingga jatuh. Tapi Catelyn belum mengetahui alasan sebenarnya kenapa Jaime mendorong anaknya. Jadi dia memutuskan untuk tidak membunuhnya sekarang. Paman si Tyrion menyerahkan Tywin agar berdamai saja dengan pasukan Robb setelah adik-adik King Robert, Renly, dan Stannis menyatakan perang juga dengan mereka. Tapi Tywin belum mau memikirkan itu karena buat dirinya adalah mencari cara agar menyelamatkan Jaime putranya. Tywin akhirnya mengakui kecerdasan Tyrion yang dulu pernah melarangnya untuk memusuhi Ned Stark dan memanfaatkannya untuk berkoalisi dengan kerajaan lain, agar mereka bisa perlahan membantai keluarga Baratheon. Atas kecerdasannya itu, Tywin akan mengangkatnya sebagai tangan raja di King's Landing, mengawasi raja dan saudaranya, termasuk para dewan yang berpotensi menimbulkan pengkhianatan. You will serve as hand of the king in my stead, if needs be. And if you get so much as a whiff of treason my from any... uncle. Why not anyone? Why me? You're my son. Daenerys yang baru sadar harus bersedih karena anaknya tidak bisa diselamatkan. Sang dukun berkata bahwa anaknya hanya sebesar kadal, memiliki sayap, dan saat disentuh, kulitnya terlepas dari tulang. Daenerys ngerti bahwa itu merupakan pengorbanan yang harus dia bayar untuk menyelamatkan suaminya. Namun saat melihat Khal Drogo seperti mayat hidup, Daenerys langsung melakukan protes kepada si dukun. You knew what I was buying, and you knew the price. Si dukun menjawab hidup Khal Drogo sama seperti dirinya. Walaupun Daenerys menyelamatkan nyawanya dari anak buah Khal Drogo, tapi sang dukun merasa telah kehilangan semuanya. Kuil yang dibakar dan keperawanan yang direnggut oleh anak buah Khal Drogo. Begitupun dengan Khal Drogo sendiri, dia memang akan hidup, tapi semuanya tak berguna karena dia sudah kehilangan semuanya. Gelar, kekuatan, pasukan, dan yang lainnya. Sementara itu, Jon yang baru tahu kabar ayahnya meninggal, berniat pergi dari sana, meskipun Samuel berusaha menghentikannya. Move. Samuel dan dua rekan lainnya berusaha menyusul Jon, dan Jon akhirnya terhenti setelah Samuel menabrak ranting pohon. Tiga temannya ini meyakinkan Jon untuk kembali, lalu mengingatkannya akan sumpah setianya kepada Night Watch. Daenerys yang tak tega melihat suaminya akan seperti ini sampai hari kiamat, terpaksa membunuhnya agar penderitaannya segera berakhir. Kita ke Maester Pycelle, Dewan Agung yang pernah melayani beberapa raja sebelum Joffrey dan King Robert. Meskipun udah tua dan bau tanah pastinya, tapi kalau udah berurusan soal wanita, dia mendadak gagah kembali. Arya akan dibawa Yoren ke utara bersama orang-orang lain yang akan dijadikan budak. Arya sempat diganggu oleh beberapa bocah, tapi untungnya dia diselamatkan Gendry, pria pandai besi yang merupakan anak haram King Robert. Where we're going, they don't care what you've done. It's 1,000 leagues from here to the wall. Di The Wall, Komander Mormont sangat geram dengan kabar-kabar mengenai banyaknya para welding dan juga makhluk-makhluk astral di luar tembok The Wall. Makanya dia memutuskan untuk memimpin sendiri pasukan pergi ke dalam hutan untuk mencari makhluk-makhluk tersebut, termasuk menemukan Benjen hidup atau mati. I want you and your wolf with us. I mean to find out what's happening. Wildlings, the White Walkers, find Benjen Stark, alive. So I'll only ask you one. Are you a brother of the Night's Watch? Daenerys mengadakan upacara pemakaman sambil meletakkan 3 telur naga kacing calangnya bersama pusara mendiang suaminya. Tak hanya itu, dia juga akan membakar si dukun sebagai ganjaran perbuatan karena dia telah gagal menghidupkan kembali suaminya. I am the dragon's daughter.
Saat api mulai membakar semuanya, Daenerys masuk ke dalam api itu tanpa merasakan kepanasan. Lalu ajaibnya, saat semuanya tak ada sisa bekas pembakaran, Daenerys malah masih hidup dengan 3 telur naganya yang menetas. Membuat Ser Jorah langsung berlutut, diikuti oleh para pengikut yang lainnya. Dan film Game of Thrones season pertama ini pun berakhir. Bagaimana Sobat Kompa? Layak dilanjutin atau tidak filmnya? Pastinya kita akan melihat respon dari kalian dulu ya, berapa banyak like dan komentar yang masuk ke kita. Saya Andreas Bawok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Panios.